Selamat pagi, perkenalkan nama saya Tania Pritia Paska dari 10 IPS 4. Di sini saya akan menceritakan satu orang tokoh yang saya teladani untuk tugas bahasa Indonesia. Salah satu tokoh yang saya teladani adalah Sisingamangaraja. Sebelum itu saya akan menceritakan beberapa biografi hidupnya dan silsilah hidup beliau. Jadi Sisingamangaraja yang ke-12 itu lahir di Bakara pada tanggal 18 Februari 1845. Lalu dia meninggal di Dairi pada tanggal 17 Juni di tahun 1907. Dia tutup usia di umurnya yang ke-62 tahun. Sisingamangaraja adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara. Pejuang yang berperang melawan Belanda yang kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak tanggal 9 November 1961. Berdasarkan SK Presiden RI nomor 590 pada tahun 1967. Sebelum ia dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Soposurung, Bali G pada tahun 1953. Nama lengkap Patuan Besar Opupulo, Batuan Ayah Sisingamangaraja yang ke-11. Sisingamangaraja yang ke-12, nama kecilnya adalah Patuan Bosar yang kemudian digelari dengan Opu Pulo Batu. Ia juga dikenal dengan Patuan Bosar Opu Pulo Batu, naik takhta pada tahun 1876. Menggantikan ayahnya yaitu Sisingamangaraja yang ke-11. Ia juga disebut sebagai Raja Iman. Penobatan Sisingamangaraja yang ke-12 sebagai Maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya Open Door Policy atau politik pintu terbuka. Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia Belanda dan yang tidak mau mendatang. Asal-usul Sisingamangaraja. Sisingamangaraja adalah keturunan seorang pejabat yang ditunjuk oleh Pagaruyung yang sangat berkuasa ketika itu, yang datang berkeliling Sumatera Utara untuk menempatkan pejabat-pejabatnya dalam sepucuk surat kepada Marsden bertahun 1820. Raffles menulis bahwa para pemimpin Batak menjelaskan kepadanya mengenai Sisingamangaraja yang merupakan keturunan Minangkabau, dan bahwa di Silindung terdapat sebuah arca batu berbentuk manusia sangat kuno, yang diduga dibawa dari Pagaruyung sampai awal abad ke-20. Sisingamangaraja masih mengirimkan upeti secara teratur kepada pemimpin Pagaruyung Minangkabau melalui perantara Tuanku Barus yang bertugas menyampaikannya kepada pemimpin Pagaruyung. Lalu pada tahun yang ke-1873, Belanda melakukan invasi militer ke Aceh atau Perang Aceh dilanjutkan dengan invasi ke Tanah Batak pada tahun 1878. Raja-raja Huta Kristen Batak menerima masuknya Hindia Belanda ke Tanah Batak, sementara Raja Bakara, yaitu Sisingamangaraja yang memiliki hubungan dekat dengan kerajaan Aceh, menolak dan menyatakan perang. Lalu pada tahun 1877, pada misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda dari ancaman diusir oleh Sisingamangaraja yang ke-12. Kemudian pemerintahan Belanda dan para penginjil sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Sisingamangaraja yang ke-12 di Bakara, tetapi sekaligus menaklukkan seluruh Toba. Pada tanggal 6 Februari 1878, pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Inquire Ludwig Nommensen. Kemudian beserta penginjil Nommensen dan Simonette sebagai penerjemah pasukan Belanda terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan. Lalu pada tanggal 14 Maret 1878, datangnya Residen Boyle bersama
tambahan pasukan yang dipimpin oleh kolonial Inggris sebanyak 250 orang tentara dari Sibolga pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara pusat pemerintahan Sisingamangaraja dengan pasukan kolonial, dan pada tanggal 3 Mei 1878, seluruh Bangkara dapat ditaklukkan, namun Sisingamangaraja ke-12 beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar untuk mengungsi. Sementara para raja yang tertinggal di Bangkara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia, dan kawasan tersebut dinyatakan Belanda dalam kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda. Walaupun Bangkara telah ditaklukkan, Sisingamangaraja ke-12 terus melakukan perlawanan secara gerilya. Tetapi sampai akhir Desember 1878, beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Nagasaribu, Hutagijang, Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda. Di antara tahun 1883 hingga 1884, Sisingamangaraja yang ke-12 berhasil melakukan konsolidasi pasukannya, kemudian bersama pasukan Batuan dari Aceh secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antara Uluan dan Balige pada Mei 1883, serta Tangga Batu pada tahun 1884. Lalu, agama yang dianut oleh seorang Sisingamangaraja yang ke-12 adalah asli Batak, yaitu Parmalim. Namun, sudah sejak zaman Belanda terdengar desas-desus bahwa menjelang tahun 1880-an, Sisingamangaraja memeluk agama Islam. Yang pertama menyebarkan desas-desus bahwa Sisingamangaraja ke-12 telah menjadi seorang Muslim adalah para penginjil RMG atau Ranger Missionaries. Mereka tiba pada kesimpulan tersebut karena pada saat itu Sisingamangaraja yang ke-12 mulai menyalin kerjasama dengan pihak Aceh. Hal itu dilakukan karena ia mencari sekutu melawan para penginjil RMG yang pengaruhnya di Silindung menjadi semakin terasa dan yang menjalin hubungan dengan erat pemerintahan dan tentara Belanda. Namun alasan utama maka para misionaris RMG menyebarkan isu bahwa Sisingamangaraja telah menjadi seorang Muslim adalah untuk meyakinkan pemerintah Belanda untuk menganeksasi tanah Batak. Atas permintaan penginjil RMG, terutama I.L. Nommensen, tentara kolonial Belanda akhirnya menyerang markas Sisingamangaraja yang ke-12 di Bangkara dan memasukkan Toba dan Silindung ke dalam wilayah jajahan Belanda. Kontroversi perihal agama Sisingamangaraja hingga kini tidak pernah reda. Juga sesudah wilayah Batak menjadi bagian dari Hindia Belanda, desas-desus bahwa Sisingamangaraja ke-12 memeluk agama Islam tidak pernah berhenti, sampai ada yang menulis bahwa Volgens Beritage van de Bevolking Moed de Togen, atau diartikan menurut laporan dari penduduk, maka sang raja sekitar 5 tahun yang lalu memeluk agama Islam, tetapi ia tidak menjadi seorang Islam fanatis yang tidak berusaha untuk meyakinkan rakyat supaya turut menggantikan agamanya. Kemudian dalam sebuah surat rahasia kepada Departemen Van Oorlog, Departemen Pertahanan, maka Letnan L. Van Vuren dan Berescott pada tanggal 19 Juli 1907 menyatakan bahwa sudah pasti S.S.M yang tua dengan putra-putranya telah beralih memeluk agama Islam, walaupun keislaman mereka tidak seberapa meresap dalam sanubarinya. Selain laporan oleh para misionaris Jerman dan oleh koran-koran Belanda, petunjuk lainnya bahwa Sisingamangaraja ke-12 beralih agama ke agama Islam termasuk 1. Sisingamangaraja ke-12 tidak memakan babi. Memang dalam agama Parmalim juga diharamkan, maka agak diragukan jika disimpulkan bahwa beliau penganut Islam. Yang kedua adalah pengaruh Islam terlihat pada bendera perang Sisingamangaraja dalam gambar kelewang, matahari, dan bulan. Yang ketiga adalah Sisingamangaraja ke-12 memiliki cap yang bertuliskan huruf Jawi atau tulis Arab Melayu. Namun pemakaian simbol-simbol itu bukanlah sesuatu yang asing bagi agama asli Nusantara, maka masih menyimpan misteri mengenai agama Sisingamangaraja.
Untuk butir 1 dapat dinyatakan bahwa bukan hanya Sisingamangaraja yang ke-12 yang tidak memakan babi, melainkan hal itu berlaku juga untuk semua Sisingamangaraja sebelumnya atau penganut agama Parmalim. Pantangan memakan babi juga tidak ada kaitan dengan agama Islam, melainkan juga berlaku untuk para raja yang beragama Hindu dan Parmalim. Dalam hal ini perlu diingatkan bahwa agama asli Batak kuat pengaruh Hindu untuk butir 2 kelewang. Matahari dan bulan untuk lambang yang eksklusif Islam. Selain itu, daripada itu, diingatkan bahwa kerajaan Sisingamangaraja ke-12 dikelilingi oleh kerajaan-kerajaan Islam, sehingga Batak mengherankan kalau ia sangat terinspirasi lambang yang juga digunakan oleh para raja Melayu. Khususnya untuk butir 3, cap Sisingamangaraja tak dianalisis oleh Prof. Uli Kozok. Selain sebuah teks yang memakai surat Batak atau aksara Batak, terdapat pula teks berhuruf Jawi atau Arab Melayu yang berbunyi, inilah cap Maharaja di negeri Toba, Kampung Bakara, nama kotanya Hijrat Nabi 1304. Sedangkan dalam aksara Batak pada cap itu tertulis Ahuma Sabtuan Sisingamangaraja Tian Bakara, artinya adalah akulah cap Tuan Sisingamangaraja dari Bakara. Berdasarkan analisis 4 cap Sisingamangaraja, maka Profesor Kozok tiba pada kesimpulan bahwa keempat cap Sisingamangaraja masih relatif baru dan diilhami oleh cap para raja Melayu, terutama oleh kerajaan Barus. Pada abad ke-19, huruf Arab Melayu atau Jawi umum dipakai oleh semua raja di Sumatera, sehingga sangat masuk akal bahwa Sisingamangaraja ke-12 juga menggunakan huruf yang sama agar capnya dapat dibaca tidak hanya oleh orang Batak sendiri, melainkan juga oleh orang luar. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa argumentasi Sisingamangaraja ke-12 telah berpindah agama cukup lemah. Sekiranya Sisingamangaraja memang memeluk agama Islam, maka pasti ia akan menghimbau agar rakyatnya juga memeluk agama Islam. Laporan para penginjil seperti I.L. Nommensen bahwa Sisingamangaraja telah memeluk agama Islam, terutama dimasuk untuk mendiskreditkan Sisingamangaraja dan untuk menggambarkan sebagai musuh pemerintahan Belanda. Lalu untuk pemakaman Sisingamangaraja yang ke-12, yaitu Sisingamangaraja ke-12 meninggal pada 17 Juni 1907 dalam sebuah pertempuran dengan Belanda di pinggir Bukit Lae Sibulbulen di suatu desa yang namanya Sionom Hudon di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang. Sebuah peluru menembus dadanya akibat tembakan pasukan Belanda yang dipimpin Kapten Hans Christoffel. Menjelang nafas terakhirnya, dia tetap berucap, "Au Sisingamangaraja." Turut gugur waktu itu dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya yaitu Putri Lopian. Sementara keluarganya yang tersisa ditawan di Tarutung. Sisingamangaraja yang ke-12 sendiri kemudian dikebumikan Belanda secara militer pada tanggal 22 Juni 1907 di Silindung, setelah sebelumnya mayatnya diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Makamnya kemudian dipindahkan ke makam pahlawan nasional di Soposurung, Balige sejak 14 Juni 1953 yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sisingamangaraja yang ke-12 digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan Pemerintah Republik Indonesia nomor 590 tertanggal 19 November 1961. Lalu warisan sejarahnya adalah kegigihan perjuangan Sisingamangaraja ke-12 ini telah menginspirasi. Lalu upacara peringatan wafatnya pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja yang ke-12 ke-104 diselenggarakan secara sederhana di Kompleks Tugu Raja Sisingamangaraja ke-12 di Jalan Sisingamangaraja, Medan, Jumat 17 Juni tahun 2011. Peringatan ini diharapkan bisa semakin menguatkan dan mengingatkan generasi penerus bangsa agar meneladani jiwa dan semangat perjuangan seorang Sisingamangaraja. Sebab dia adalah tokoh perjuangan dari tanah Batak yang tidak dikenal, menyerah dan tunduk kepada penjajah. 104 tahun wafatnya Sisingamangaraja diharapkan dapat mengingatkan nasionalisme dan jiwa kejuang serta kesetiakawanan, ujar Kepala Biro Pemerintahan
Provinsi Sumatera Utara Noval Makyar saat membacakan sambutan pelaksana tugas Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dalam acara itu, Jumat 17 Juni 2011. Walau peringatannya ini diadakan di Medan, tetapi Gatot yakin gaungnya sampai ke seluruh Nusantara. Sebab Sisingamangaraja bukan hanya memiliki masyarakat Batak atau Sumut, tetapi milik nasional. Peringatan ini diawali dengan upacara singkat dan mengheningkan cipta untuk mengingat jasa seorang Sisingamangaraja. Selain upacara, peringatan ini juga diwarnai dengan pergelaran budaya dan seni Batak. Menurut Gatot, banyaknya ancaman dalam bernegara saat ini semakin mengkokohkan bahwa nilai juang pahlawan semakin relevan dipraktikkan. Lalu, nilai juang itu diantaranya tidak mau menyerahkan dan kecintaan kepada negara saat ini, ujar Gatot. Semangat nasionalisme semakin dirindukan masyarakat. Maka peringatan wafatnya Sisingamangaraja saya rasa positif sehingga tergambar jelas pengabdian berbangsa dan bernegara, ujar Gatot. Gatot menggambarkan Sisingamangaraja sebagai sosok yang tidak pernah takut dan tetap memegang teguh prinsip kehidupan yang benar. Dia juga bisa disebut sebagai diplomat ulung karena mampu menjalin kerjasama dengan berbagai kerajaan di Sumatera Utara dalam mengusir penjajah Belanda. Kerjasama ini bahkan sampai ke sejumlah kerajaan di Aceh. Oleh karena itu, mengenal Sisingamangaraja adalah penting artinya bagi masyarakat Sumatera Utara dan juga Indonesia, ujarnya. Sisingamangaraja adalah seorang raja yang sangat dihormati dan sangat bijaksana, sakti, dan dicintai oleh rakyatnya. Kehebatan beliau dalam berperang dan kebal terhadap senjata tajam dan peluru yang telah melegenda membuat musuhnya kewalahan. Ketika Belanda berusaha menguasai Tapanuli, Raja Sisingamangaraja ke-12 ini memimpin pasukannya untuk melakukan perlawanan. Maka pecahlah Perang Batak yang terkenal sangat lama, kira-kira 30 tahun, dari tahun 1878 hingga 1908. Pasukan Sisingamangaraja yang ke-12 tidak kunjung kalah membuat kerugian yang sangat besar di pihak Belanda. Mereka sangat marah dan geram ingin membunuh Sisingamangaraja yang ke-12, tetapi tidak bisa. Belanda pun berusaha mencari kelemahan atau anti dari kesaktian seorang Sisingamangaraja yang ke-12. Bagian paling menarik dalam Lalu pada akhirnya Belanda menemukan titik lemah dari seorang Sisingamangaraja, yaitu beliau tidak bisa melihat darah. Di saat beliau kena darah, maka tawarkan semua kesaktian beliau hilang dan tak berguna. Peluru dan senjata tajam dengan mudah akan melukai dan mencelakai beliau. Sisingamangaraja gugur ketika melihat putrinya, yaitu Putri Ropian, ditembak oleh seorang kolonial Belanda, dan pada saat itu juga Raja Sisingamangaraja tidak bisa melihat putrinya tertembak lalu memeluk, dan pada saat itu juga kolonial Belanda ikut menembak seorang Sisingamangaraja. Lalu sebelum Sisingamangaraja yang ke-12 ini gugur, dia sempat ditawari untuk diangkat sebagai sultan atas tanah Batak oleh gubernur Belanda Van Dalen. Bahkan sang gubernur sendiri berjanji akan menyambut kehadirannya dengan seremonial tembakan meriam 21 kali, akan tetapi Sisingamangaraja menolaknya, bahkan semakin gencar melakukan perlawanan. Lalu warisan sejarah dari Sisingamangaraja adalah kegigihan perjuangan Sisingamangaraja yang ke-12 ini yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia, yang kemudian Sisingamangaraja diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Selain itu, untuk mengenang kepahlawanannya, nama Sisingamangaraja. Sekian sedikit penjelasan mengenai satu tokoh yang saya teladani, yaitu Sisingamangaraja. Semoga video ini bermanfaat bagi seluruh kita generasi muda. Sekian dan terima kasih.